Ibu, selamat pagi adik. Perkenalkan saya Dr. Roka yang menjaga Poli hari ini. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan neurologis kepada adik Budi ya Bu, di mana nanti saya akan melakukan tindakan yang kiranya kurang nyaman ke adik Budi dan juga mungkin ada kesan sedikit kaget di adik Budi. Nanti mungkin apakah Ibu bersedia? Oke, baik, nanti saya akan lakukan tindakan ke adik Budi ya. Silakan adik Budi baring ke kasur dan juga saya izin mencuci tangan terlebih dulu ya Bu. Oke. Baik, setelah mencuci tangan 6 langkah, kemudian meletakkan bayi di atas meja pemeriksa, langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah mengobservasi bayi, di mana saya akan menilai tingkat kesadaran, kemudian menilai ke penampilan dan postur. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan kepala, di mana saya melakukan observasi, melihat bentuk kepala, dan juga membandingkan dengan kepala orang tua, kemudian mengukur lingkar kepala dan menyimpulkan normal atau tidak. Ada ini enggak? Enggak ada ya? Setelah mengukur lingkar kepala, kemudian saya akan melakukan palpasi pada fontanel mayor dan juga fontanel minor. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan neuromuskular pada adik Budi, di mana pemeriksaan yang pertama adalah melakukan pemeriksaan tonus dan refleks tendon ekstremitas superior atau BPR dengan melakukan pemeriksaan refleks dengan mengetuk palu refleks di tendon otot bicep dan juga pada kedua lengan kanan dan kiri. Oke, kemudian setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan tonus dan refleks tendon ekstremitas inferior dengan cara mengetuk palu refleks pada tendon Achilles atau patella. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan respon traksi, di mana bayi ditidurkan dalam posisi supinasi. Kemudian pemeriksa memegang kedua tangan bayi pada pergelangan tangan secara perlahan-lahan, anak ditarik sampai dalam posisi duduk. Begini toh? Yes. Oke. Kemudian kemudian pemeriksaan supinasi ventral. Saya menidurkan bayi dalam posisi pronasi. Kemudian telapak tangan pemeriksa menyangga badan bayi pada daerah dada, seperti ini. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan refleks patologis, yaitu Babinski. Yang pertama adalah refleks Babinski yang pertama menggoreskan sisi plantar kaki dengan jarum yang tumpul atau palu refleks dari tumit sepanjang kurva lateral hingga ke metatarsal pads positif bila ekstensi ibu jari kaki dengan gerakan seperti kipas. Oke. Ini lateral hingga ke tarik. Right. Kemudian setelah itu saya melakukan pemeriksaan refleks primitif. Yang pertama adalah refleks Moro, di mana saya akan menjatuhkan bayi secara mendadak selama 10-15 derajat positif bila refleks berupa ekstensi tubuh. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan refleksi hisap, di mana saya akan mengusap pada pipi untuk menghasilkan refleks mencucu. Kemudian selanjutnya adalah refleks tonik leher, di mana saya akan membangkitkan dengan membelokkan kepala bayi yang berbaring terlentang secara cepat ke satu sisi berupa ekstensi lengan dan tungkai pada sisi kemana wajah diputar. Oke. Kemudian refleks withdrawal dilakukan dengan merangsang telapak kaki bayi dengan jarum tumpul atau palu refleks, maka akan terjadi refleksi tungkai yang dirasakan dan kadang diikuti dengan ekstensi tungkai kontralateral. Gimana ini? Telapak kaki di Oke. Kemudian selanjutnya adalah refleks meluruskan leher, di mana saya melakukan rotasi badan searah putaran pada anak yang terlentang. Meluruskan leher ini gimana? Bentar, guys.
Kemudian selanjutnya adalah refleks genggam, di mana saya akan memberikan tekanan ringan pada telapak tangan. Positif bila ada gerakan menggenggam. Kemudian refleks randau, di mana saya akan mengangkat bayi dalam posisi telungkup dengan tangan pemeriksa di bawah perut seperti ini. Kemudian respon normal berupa ekstensi dari kepala, badan, panggul, dan fleksi badan dan panggul timbul bila kepala difleksikan seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah refleks parasut, di mana saya akan menopang bayi pada posisi tengkurap, kemudian mendadak dijatuhkan serupa akan terjun dalam jarak pendek seperti ini. Refleks dinyatakan positif bila kedua lengan bayi meluruskan dan seluruh jari dikembangkan. Selanjutnya adalah refleks menapak, bayi ditegakkan dengan badan condong ke depan dan telapak kaki menyentuh permukaan datar. Oke. Kemudian kita masuk ke refleks meningeal, di mana yang pertama pemeriksaan kaku kuduk, tangan pemeriksa ditempatkan di bawah kepala pasien yang sedang baring terlentang, kemudian ditekuk. Ini juga bisa sekalian memeriksa tanda Brudzinski 1, di mana positif ketika ekstremitas ikut terangkat. Kemudian selanjutnya adalah Kernig sign, di mana saya akan memfleksikan paha bayi 90 derajat terlebih dahulu. Kemudian setelah itu meluruskan tungkai bawah hingga membentuk sudut 135 derajat. Sebenarnya karena Brudzinski 1 sudah bisa diperiksa dengan kaku kuduk, kemudian saya akan melanjutkan ke Brudzinski 2, di mana saya akan memfleksikan satu sisi tungkai bayi positif jika tungkai yang sebelahnya atau kontralateral ikut terfleksi. Kemudian Brudzinski 3 saya akan menekan os zygomatikus bayi positif jika bila terjadi fleksi involuntar ekstremitas superior. Kemudian Brudzinski 4 saya akan menekan simfisis os pubis positif bila terjadi fleksi involuntar dari ekstremitas inferior. Baik, pemeriksaan sudah selesai. Mungkin apakah ada pertanyaan dari Ibu? Tidak ada. Baik, terima kasih.